Bayangkan, sebuah negeri yang telah hidup selama ribuan tahun tapi tak pernah benar-benar punya kendali atas hidupnya sendiri. Sebuah negeri yang diatur oleh mata uang asing, dimainkan oleh kekuatan luar, dan ditingkahi oleh suara-suara masa lalu yang tak kunjung diam. Itulah Kamboja. Sebuah tempat di mana luka sejarah dan keanehan modern berjalan beriringan, dan di balik senyuman patung batu di Angkor tersembunyi kenyataan yang mengejutkan. Ini bukan negeri fiksi, bukan pula dunia distopia. Namun, disinilah dolar Amerika lebih dipercaya daripada uang sendiri. Anak-anak menjual souvenir daripada membaca buku, dan tarantula, ya, tarantula, disajikan seperti keripik jalanan. Kamboja adalah dunia nyata dengan logika yang kadang tak masuk akal. Namun, justru karena itulah ia layak untuk didengar. Di toko-toko, di ATM, di tangan-tangan penjual pinggir jalan, yang kau temukan bukan real, melainkan lembaran hijau bertuliskan United States of America. Di Kamboja, uang lokal hidup di bayang-bayang dolar asing menjadi raja yang tak diundang namun diberi tahta. Di desa-desa, di jalanan dekat candi dan pasar terlihat anak-anak dengan mata besar penuh cahaya, namun tanpa masa kecil. Mereka menjual gelang, kipas, kartu pos, bukan mimpi, bukan cerita. Sekolah adalah kemewahan, kerja adalah kebutuhan, dan dewasa adalah sesuatu yang datang terlalu cepat. Di Danau Tonle Sap, rumah tidak berdiri, rumah mengambang, sekolah pun mengambang. Bahkan, gereja dan toko kelontong semuanya bergerak bersama. Air musim hujan dan kemarau bukan hanya soal cuaca, tapi soal hidup atau pindah, bertahan atau hilang. Di atas piring yang tersaji bukan ayam goreng, bukan udang atau bebek, melainkan jangkrik, belalang, bahkan tarantula. Di negeri ini rasa takut dijadikan lauk karena protein lebih penting dari rasa. Jijik dan lapar selalu lebih kuat dari trauma. Tapi tak ada yang lebih menghantui dari suara yang telah dibungkam era Khmer Merah 4 tahun yang menghapus 1,7 juta jiwa. Dalam sunyi, dalam senyap, orang-orang hilang, keluarga terpecah, generasi terputus, dan hingga hari ini trauma itu masih berbisik dalam bahasa yang tak selalu dimengerti. Di kota Sihanoukville, lampu-lampu kasino menyala terang seakan-akan malam adalah panggung kemewahan. Tapi semua itu bukan untuk rakyat Kamboja, karena hukum melarang mereka berjudi di tanah mereka sendiri. Mereka bisa membangun kasino, menjaga pintunya, menyediakan minumannya, namun tidak boleh duduk di meja taruhan. Dan ada bagian tanah yang tak bisa ditanami, tak bisa dijelajahi, karena di bawahnya tertidur ranjau, tinggal warisan dari perang dan dendam yang menunggu, tanpa wajah, tanpa ampun. Setiap langkah bisa jadi yang terakhir. Kamboja bukan sekedar negara berkembang, bukan sekedar destinasi wisata. Ia adalah cerita tentang bertahan, tentang sistem yang pincang, dan masyarakat yang terus berjalan, meski tak tahu kemana masa depan akan mengarah. Di negeri ini logika bisa terasa bengkok, tapi manusia tetap berdiri tegak. Itulah pelajaran terbesar dari Kamboja, bahwa dari tanah yang diinjak ranjau masih bisa tumbuh harapan. Dari anak-anak yang putus sekolah masih bisa lahir pemimpi. Dan dari sejarah yang kelam masih bisa disusun masa depan. Kamboja adalah negeri yang belum sembuh, tapi tak pernah berhenti mencoba. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah nyata lainnya di Langgam Dunia.